Halo bosku, jumpa lagi dengan FT Channel Medan dengan saya Tony. Video kali ini kita mau bahas 3 bos-bosku yang memesan langsung lewat WA transfer. Jadi bos kita ini memesan paket komplit nih, dan ada di luar Sumatera. Jadi ketiga bos kita itu, yang pertama itu adalah Pak Bambang dari Suwawa Timur, Gorontalo. Kemudian yang kedua ada Pak Roni Wahyudi. Ini dari mana saya lupa ini. Kemudian yang ketiga itu Pak Rudi Mepanget dari Manado. Pak Rudi dari Kecamatan Mepanget, Manado. Jadi ketiga bos kita ini memesan panel inverter komplit, baterai, solar cell, kabel-kabel semuanya, dan ingin memasang sendiri. Jadi melalui video ini kita akan share bagaimana cara pemasangan untuk masing-masing bos-bos kita ini. Yang pertama saya mau bahas dari yang paling simpel dulu, yaitu Pak Roni Wahyudi ya. Bos kita ini memesan satu inverter hybrid 3000 VA switching yang modelnya seperti ini ya. Inverter ini sudah lengkap dengan MPPT di dalamnya dan ATS juga. Jadi inverter ini sudah lengkap dengan SCC, inverter, ATS, dan charger untuk PLN-nya. Jadi bos kita ini memesan inverter hybrid tadi 3000 watt, baterai equalizer 1 unit, kemudian kabel aki, kabel solar cell MC4, jumper aki, dan solar cell 400 WP 2 unit. Nah, khusus untuk Pak Roni Wahyudi pemasangannya itu sangat simple. Nah, inverternya itu kan udah hybrid nih bosku. Jadi di inverternya itu sudah ada masing-masing terminal untuk PV itu adalah solar cell, kemudian ada terminal untuk aki, kemudian ada terminal untuk outputnya, dan ada juga terminal untuk, dimana lah saya buat ini, sini aja lagi, untuk AC out, AC input ya. PV ada plus min, aki ada plus min, outputnya itu ada LN, dan AC in ada LN di inverternya. Nah, cara pasangnya yang pertama itu kita memasang akinya. Karena ini sistem 24 volt, maka dari aki itu sistem pemasangannya seperti ini bosku Pak Roni. Ada 2 buah aki yang bapak pesan. Kemudian akinya ini ada plus min. Nah, yang plus min yang di tengah itu disatuin. Kemudian akinya yang plus jumpa plus, dan yang min jumpa ke min. Oke. Kemudian untuk baterai equalizer itu dipasang di aki. Jadi baterai equalizer itu ada 3 kabelnya nih bos. Ya, baterai equalizer atau BMS itu ada 3 kabel. Nah, yang merah itu pasang ke plus, yang putih pasang ke tengah-tengah ini, bisa di sini, bisa di sini. Kemudian yang hitam itu pasang ke sini, seperti itu. Oke. Nah, cara pasangnya ini jangan salah ya bosku, karena memang disatuin. Jadi dipasang dulu kabel aki yang ke inverter, baru ditimpa dengan kabel equalizer, baru dibaut seperti itu. Yang di sini juga seperti itu. Pasang dulu kabel jumpernya, baru pasang kabel equalizer, baru dibaut. Dan yang ini juga seperti itu. Ini untuk baterai equalizer. Kemudian untuk solar cell, bos kita ini memesan 2 buah solar cell. Ya, 400 WP. 400 WP. Nah, solar cell ini VOC-nya itu di 40 volt. Jadi kita nggak perlu seri, cukup paralel aja. Nah, ini ada positif negatifnya juga. Positif negatif. Ini jumpa dengan ini masuk ke MC4 splitter. Yang negatifnya juga masuk ke MC4 splitter ini. Nah, ini masuk ke sini. Ini MC4 splitter ini adalah pemparalel solar cell.
Jadi dia nanti ada 2:1, saya kira kemarin kalau nggak salah berapa ya? Yang 3:1 kalau nggak salah. Jadi bisa untuk 3 solar cell ya. Nah outputnya yang plus, jadi harus pas ya, nggak boleh kebalik. Plus masuk ke plus PV. Kemudian yang min masuk ke min PV-nya, seperti itu. Jangan sampai kebalik nih bosku. Oke. Jadi tahap pertama itu pasang aki dulu sama baterai equalizer ke sini. Setelah itu baru pasang ini, ya. Kemudian yang output inilah yang ke bebannya atau ke rumah nanti. Ke rumah atau loadnya atau ke bebannya. Outputnya L itu api, N itu netralnya. Nah, untuk pemakaian yang ada PLN-nya atau kWh meter, dari kWh meter kan keluar 2, normalnya kan masuk ke rumah. Nah, ini diputus bosku, Pak Roni. Diputus itu langsung masuk ke sini. Seperti ini saja pemasangannya untuk Pak Roni Wahyudi. Jadi, untuk kabel dari PLN ini bukan meterannya dibongkar ya, nggak perlu. Jadi keluar dari meteran kan ada kabel 2 yang masuk ke rumah. Ya. Itu diputus di belakang MCB box yang ada di rumah, sumbernya pasti ke situ. Nah, diputus, disambung kabel masuk ke sini. Kemudian output inilah yang masuk ke bekas yang diputus tadi. Seperti itu. Nah, ini untuk Pak Roni Wahyudi. Barangnya sudah kita kirimkan, ya. Kemudian kita next ke bos kita yang kedua, yaitu Pak Bambang di Gorontalo. Bos kita ini pesan yang sangat besar sekali nih bosku. Total orderannya sekitar 62 juta. Jadi, nah khusus untuk pengguna kita di Gorontalo bisa pesan melalui Pak Bambang ini. Kalau mau pesan ke FT Channel, kalau misalnya nggak percaya bisa melalui Pak Bambang, ya, di Gorontalo. Nomornya bisa hubungi Pak Bambang langsung. Dia di sana penjual solar cell juga. Jadi dia bekerja sama dengan kita. Nah, kemudian untuk Pak Bambang dia memesan inverter hybrid yang 5000 watt trafo. Inverternya seperti ini yang sudah pernah kita bahas di vlog sebelumnya. Kemudian dia pesan aki 150 ampere 8 unit, solar cell 400 WP 6 unit, kabel aki 8 meter, solar cell 1 roll kabelnya yang 4 mm, MC4 10 set, MPPT PowerMR. Sudah pakai inverter hybrid, pakai PowerMR lagi 60 ampere. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Kemudian MCB-DC untuk solar cell dan inverter, serta ya udah itu. Jadi sekitar 60 jutaan orderannya. Nah, kenapa pakai PowerMR? Karena beliau ingin memasang inverter yang lebih dari 5000 WP dan sudah punya 12 unit yang 200 WP. Jadi PowerMR ini untuk yang 200 WP yang sudah dia punya, seperti itu. Oke, jadi ini pakai 2 sistem pengisian. Nah, ini agak rumit. Jadi kita pasang karena ini inverternya 48 volt. Nah, saya gambarkan di sistem sayanya dulu ya, Pak Bambang Matayu. Ini inverter yang Bapak pesan. 5000 watt trafo hybrid yang Bapak pesan dari saya. Kemudian dia pesan juga ke aki 8 unit. Jadi ini sistem 48 volt inverter ini. Jadi kita pasang baterainya 2 bank. Satu banknya itu 4 baterai ya. 4 unit per banknya. Ini kita simbolkan adalah akinya ya. Nah, seperti yang tadi juga yang kita bahas, di aki itu ada plus min. Ini juga. Oke. Nah, untuk min sama plusnya ini disatuin. Yang ini juga disatuin. Pak Bambang, tolong jangan salah sambung. Saya yakin Bapak udah sering masang solar cell karena penjual solar cell. Nah, kemudian ini untuk positifnya di jumper. Ini kita pakai kabel minimal 10 mm NYAF.
ya. Ini juga karena bapak pesannya yang 25 mili ya pakai 25 mili juga bisa. Ini di jumper. Kemudian kita pasang baterai equalizernya 6 set. Jadi ada 6 unit. Di sini 3, kemudian di sini 3. Masing-masing kabelnya 3 ya, Pak. Jadi ini kabel merah itu masuk ke positif, kabel putih masuk ke tengah-tengah, kabel hitam masuk ke sini. 1. Kemudian yang ini kabel putih masuk ke sini. Jadi disatuin. Karena ini 2 kabel, ini tengah ini bisa bawa bikin ke sini, yang ini bisa bawa buat ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian yang putihnya masukkan ke sini. Di sini juga ada 2 kabel, punya yang hitam sama yang putih. Kemudian yang hitamnya masuk ke sini. Yang merah tadi ke sini ya, jumpa sama putih. Kemudian yang ketiga ini juga sama seperti itu. Yang positif masuk ke sini. Jadi ada 2 di sini, ada putih sama merah. Yang putih masuk ke sini, kemudian yang hitam ke sini. Begitu juga yang di atasnya. Ya, ada di sini yang merah, yang putih sama yang hitam. Kemudian yang merah, yang putih, yang hitam. Kemudian yang merah, yang putih atau di sini pun boleh yang hitam. Seperti itu untuk 6 baterai equalizer. Kemudian ini dimasukkan ke terminal aki. Ada terminalnya di sini. Oke, itu. Kemudian untuk solar cell yang dipesan adalah 400 WP 6 piece. Ya, 6 piece. Jadi solar cellnya kita pasang itu 3S, Pak Bambang. 3S. Kalau yang tadi paralel, ini 3S 6 biji. Untuk biar supaya kabelnya tidak terlalu banyak ya, Pak. Nah, ini solar cellnya. Seperti biasa ada plus min, plus min, plus min. Nah, solar cell ini kan sudah ada soket NC4-nya. Jadi ini disatukan ke sini. Ini tinggal connect aja. Pastikan dia terklip dengan baik. Begitu juga yang ini. Nah, ini tegangannya kan sekitar 40 volt. Jadi ini nanti dapat tegangan itu di 120 volt sampai 130 volt DC. Itu juga di sini. Kemudian yang ini dapat 2 kabel. Nah, di terminal sebelah sini ada untuk solar cell-nya, Pak. Ada 2 baris. Ada plus min, plus min. Oke. Nah, yang plus bisa masukkan ke sini ke plus, ini juga ke plus, masuk dia. Yang min itu bisa ke sini dan ke sini. Seperti itu untuk solar cell-nya. Jadi pastikan masangnya ini hati-hati, Pak Bambang, karena ini tegangannya tinggi. Walaupun DC itu sangat sakit kalau kesetrum. Tegangannya 120 volt DC. Oke. Kemudian untuk outputnya di sini ada terminalnya nih, Bos. Ada 4 juga. Ada input dan ada output. Memang di situ ada 6, tapi 2 grounding. Groundingnya disatuin, jadi nggak kita bahas. Grounding itu untuk ke tanah, pertanahan. Oke. Nah, untuk inputnya ini itu berasal dari PLN. Bisa PLN, bisa genset. Kalau di tempat Bapak nggak ada sumber listriknya, bisa genset ya. Kalau nggak ada sumber lain ya nggak usah dipakai inputnya. Nah, outputnya inilah yang ke rumah, loadnya. Seperti itu masangnya. Oke, nah sistem yang Bapak pasang kedua adalah MPPT POMR untuk 12 kali 200 WP. 12 kali 200 WP. Saya nggak tahu VOC-nya itu berapa. Inverternya ini. Jadi kita buat aja. Kalau 200 WP biasanya sih sekitar 30 volt ya. Jadi saya buat sistemnya seri 4 aja. 12 biji kan, ini solar cell sama kayak gini tadi SC solar cell. Jadi di sini ada 12 biji solar cell punya Bapak sendiri. Kita pasang 4S di sini. Oke.
Ini dia 12 bijinya, sama mirip seperti yang tadi. Yang ini jumpakan ke sini. Ini juga. Nah, cuman kalau MPPT ini plus min ya Pak ya, plus min. Kemudian ini kalau MPPT POMR itu kan konektornya cuma ada satu dan kecil. Jadi di sini kita pakai MC4 splitter. Ya, yang untuk jumper solar cell itu loh Pak. Nah, keluarnya satu kan. Nah, di sini juga ada. Keluarnya satu. Nah, ini masuk ke sini. Oke, yang ini juga seperti itu. Masuk ke sini, jumpain. Nah, outputnya ini masuk ke POMR yang saya kirim kedua, 60 ampere. Nah, ini masuk ke solar cell inputnya. Jadi jangan sampai kebalik antara positif dan negatifnya. Oke. Kemudian kabel akinya ini, karena di terminal kecil saya sudah setkan 2 untuk ini. Ini sudah saya pasang untuk 2 terminal. Di sini positifnya ada 2, negatifnya 2 ya, karena terminalnya kecil-kecil. Jadi yang positif itu ada 2. Ini ujungnya sudah saya pasang spool untuk 1 kabel. Masuk ke sini langsung. Kemudian yang negatifnya juga ada 2, jadi dibawa ke sini 1 terminal 1 kabel. Itu sudah saya satuin kabelnya dari sini langsung masuk ke sini. Seperti itu pemasangan dari sistem yang sudah Bapak punya. Oke. Nah, sampai di sini untuk Pak Bambang di Suwawa Timur. Nah, nextnya pesanan untuk Bapak Rudi di Kecamatan Mepanget, Manado. Jadi bos kita ini memesan juga totalnya 52 juta, sebelumnya 53 juta. Tetapi bos kita itu minta diskon akhir tahun, ya kita kasih. Jadi bagi yang minta diskon boleh, kita kasih diskon. Diskon kok 1 juta. Ya, untungnya kan sedikit, yang penting cukup-cukup makan bosku. Itu makan paling kita hari besok. Jadi untuk Bapak Rudi di Manado, bos kita ini memesan inverter trafo tetapi bukan yang hybrid. Inverternya seperti ini gambarnya. Kemudian MPPT 100 ampere, solar cell 400 WP 6 unit, MC4 set, aki 4 unit, dan baterai equalizer 3 unit. Nah, cara pemasangannya untuk Pak Rudi, inverternya saya gambarkan di sini. Oke. Ini akinya sistem 48 volt ya, Pak. Jadi mirip dengan Pak Bambang tadi. Cuman Pak Rudi ini pesan 1 set baterai. Oke. Nah, kemudian ini terminal akinya. Yang positif itu adalah yang merah, yang negatif itu yang hitam. Jangan sampai kebalik. Kemudian ini jumpanya plus min, plus min. Nah, kemudian ada baterai equalizer, saya kasih 3 unit juga, Pak. Jadi yang pertama sekali itu dikoneksikan adalah baterainya. Semua bos-bosku yang pesan hari ini, yang pertama itu ingat, memasang solar cell harus yang pertama kali pasang adalah baterainya. Kemudian ini baterai equalizer yang ada kotak warna hitam, ada lampunya 2 unit, ada 3 unit saya kasih. Itu masangnya seperti ini. Ini kabel merah ke positif, kabel putih ke tengah, kemudian kabel hitam ke negatif. Positif, oh ini negatif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, kemudian negatif. Nah, ini ke negatifnya. Kemudian untuk yang ini ke positif aki yang kedua. Jadi aki pertama, ini aki yang kedua. Kemudian yang putihnya itu ke tengah. Karena di sini sudah ada yang hitam,
bisa dipasangkan ke sini biar satu-satu dia. Kemudian yang hitamnya di sini. Oke, kemudian baterai yang ketiga itu pasang di sini. Kemudian di sini dan ke sini. Pemasangannya ingat, pasang dulu kabel untuk akinya dari inverter, baru timpa kabel equalizer di atasnya. Jangan dipasang kabel aki, kabel equalizer baru ditempel, itu nggak boleh. Jadi harus aki dulu, baru ini harus kena kabel aki ke terminal aki, baru baterai equalizernya. Oke, sampai di sini pemasangan akinya. Kemudian kita lanjut ke solar cell-nya, ada 6 unit 400 WP masing-masing. Jadi kita pasang sistemnya biar irit kabel 3S, positif negatif positif negatif positif negatif. Nah, ini sudah ada kabel bawaan dari pabriknya, jadi yang ini tinggal konek ke sini langsung masuk. Ini juga begitu juga dengan yang bawahnya, Pak. Oke, kemudian yang ini pasang MC4 splitter supaya bisa disatuin paralel. Jadi MC4 splitternya itu dari 1 ke 2 ya. Nah, seperti inilah, kira-kira mirip nggak ya? Kemudian yang positif masuk ke sini, yang negatifnya masuk ke sini. Nah, keluarnya ini positif, keluarnya ini negatif, itu langsung masuk ke SCC sewer. Mana saya gambar? Sini aja. MPPT 100 ampere sewer ya, yang warna kuning, Pak. Nah, di sini ada terminal, ada 6. Oke, yang Bapak pakai 4, ini solar cell. Terminal pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat itu aki, 5, 6 itu load. Nah, yang ini plus min plus min plus min, yang Bapak pakai solar cell sama aki aja. Nah, yang plus itu masuk ke sini plus, yang min masuk ke sini, baru yang plusnya masuk ke sini plus disatuin, kemudian yang minnya itu masuk ke sini. Seperti itu masangnya. Dan ingat, harus aki dulu dipasang. Jadi pastikan ini menyala dulu, baru ini sambungin. Ya, kan ada saya kasih MCB nanti. Ini dipasang MCB. Sini plus min. Ini di off kan dulu. Pastikan ini MPPT menyala dengan baik. Setelah menyala baru ini di on kan. Untuk Pak Rudi ya, jangan kebalik. Ingat, ini harus menyala dulu baru bisa masuk. Ini tegangannya 120 volt DC. Jadi hati-hati, jangan sampai kepegang itu karena pasti sakit sekali. Oke, untuk Pak Rudi ini saja. Oh, ada input dan outputnya lupa. Jadi di sini ada terminal input dan ada outputnya. Ya. Jadi untuk KWH meter itu pasang di terminal input. Jadi kan kalau KWH meter kan masuk ke rumah nih, bosku. Nah, kabelnya keluar 2. Kabel yang keluar, bukan meterannya dibuka. Saya ingatkan sekali lagi, jangan meterannya dibuka. Kita nggak pernah ngajarin itu. Kabel yang keluar dari meteran itu kan masuk ke rumah di box MCB yang ada dalam rumah nih, bos. Itu yang kita cari, mana kabel dari meteran. Kemudian diputus koneksinya dari MCB itu, disambung masuk ke sini, ke inputnya langsung. Jadi nggak boleh lagi ada listrik dari meteran ke rumah. Baru yang outputnya inilah yang masuk ke kabel bekas dipotong tadi ke MCB box untuk ke rumah. Ya, seperti itu aja pemasangannya. Jadi ingat, semua pemasangan itu wajib aki duluan masuk ke inverter maupun ke MPPT. Setelah itu baru sistem yang lainnya dinyalakan. Nah, untuk Pak Rudi dan bos-bos kita yang lain, Pak Roni dan Pak Bambang, saya ucapkan terima kasih banyak sudah order di FT Channel Medan. Nah, untuk bos-bosku yang lainnya, silahkan order dan pasti akan kita kirimkan. Gak usah takut. Nomor kita ada di bawah video ini dia nomornya. Dan kalau masih ragu nggak apa-apa, bisa lewat aplikasi. Nah, khusus bos kita yang 3 ini memesan langsung lewat WhatsApp dan semuanya dana ditransfer langsung ke rekening kita.
Terima kasih sudah menonton dan percaya dengan IT Channel Medan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Next video setelah video ini kita akan ada video proyek pemasangan 6000 WP ya, 6000 WP dengan 12 unit aki. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video dan informasi menarik seputar dunia PLTS. Terima kasih dan salam sukses.